Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini kami kelompok 6 akan melakukan presentasi dengan materi elastisitas permintaan dan penawaran. Kelompok kami terdiri dari 8 orang, yaitu Agung Bagus Cahya, Amber Wahyu, Aulia Faradina, Duwina Isa Saskia, Julia Azahra, Putri Silvani, Nufi Rosawati, dan Sena Aprilia. Dengan dosen mata kuliah kami yaitu Ibu Bunga Anissa Harare. Elastisitas. Elastisitas adalah ukuran kuantitatif tentang seberapa kuat pembeli dan penjual bereaksi terhadap perubahan di pasar. Ada 3 jenis elastisitas, yaitu elastisitas harga, di mana persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Elastisitas harga dibagi menjadi 2, yaitu elastisitas harga dari permintaan dan elastisitas harga dari penawaran. Yang kedua ada elastisitas silang, di mana persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang lain. Yang ketiga ada elastisitas pendapatan, di mana persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dengan persentase perubahan pendapatan. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah rasio tingkat perubahan permintaan atau delta Q terhadap perubahan harga atau delta P. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain, yang ketiga pendapatan. Rumus jika diketahui 2 harga dan 2 kuantitas, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1 dikali P per Q. ED sama dengan elastisitas permintaan, Q adalah kuantitas, P harga awal, delta Q perubahan permintaan atau kuantitas, delta P perubahan harga. Rumus jika diketahui permintaan atau penawaran dalam persamaan linier, yaitu P sama dengan A ditambah atau dikurang BQ, atau E sama dengan P per P dikurangi A. Q atau kuantitas sama dengan A ditambah atau dikurang BP, atau E sama dengan B dikali P per Q. P sama dengan rumus yang diketahui fungsi permintaannya. Q sama dengan kuantitas, A adalah angka konstantan, B koefisien kecenderungan atau negatif karena hubungan permintaan bersifat berbanding terbalik. P sama dengan harga. Jenis-jenis elastisitas permintaan itu ada 5. Yang pertama, permintaan inelastisitas sempurna atau ED sama dengan 0 atau 0. Yang kedua, permintaan inelastisitas ED lebih kecil daripada 1. Yang ketiga, permintaan elastis uniter atau ED sama dengan 1. Yang keempat, permintaan elastis atau ED lebih besar dari 1. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah permintaan elastisitas sempurna atau ED sama dengan tak terhingga. Yang pertama, permintaan inelastisitas sempurna ED sama dengan 0. Faktor yang mempengaruhi permintaan inelastis sempurna, yang pertama ada ketersediaan barang pengganti, permintaan terhadap suatu barang tidak memiliki barang pengganti. Yang kedua, tingkat kebutuhan konsumen. Semakin penting suatu barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, permintaan barang tersebut semakin inelastis sempurna. Contoh soal, toko A menjual garam 14.000
per kilogram. Permintaan garam saat itu sebanyak 60 kg. Ketika harga garam turun menjadi 12.000, kuantitas garam yang diminta tetap 60 kg. Maka koefisien elastisitasnya sebagai berikut. Diketahui P1 14.000, P2 12.000, Q1-nya 60, Q2-nya 60. Elastisitas permintaan rumusnya Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurang P1 dikali P per Q. ED sama dengan 60 per 60 dikurang 60 per 12.000 dikurang 14.000 dikali 12.000 per 60. ED sama dengan min 0 per 2.000 dikali 40. ED sama dengan 0, artinya inelastis sempurna. Kurva permintaan inelastisitas sempurna dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, permintaan inelastis. ED lebih kecil dari 1. Faktor yang mempengaruhi permintaan inelastis yang pertama, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Jika persentase pendapatan yang dibelanjakan tidak besar, maka perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Yang kedua, kategori barang. Jika suatu barang merupakan kebutuhan pokok, maka perubahan harga tidak begitu berpengaruh terhadap permintaannya. Yang ketiga, kebiasaan. Apabila penggunaan barang sudah menjadi kebiasaan, maka walaupun harga naik, konsumen akan tetap melakukan pembelian. Contoh soal, jumlah permintaan beras turun dari 80 kg menjadi 60 kg, disebabkan oleh kenaikan harga pupuk dari Rp40.000 menjadi Rp80.000, maka koefisien elastisitasnya sebagai berikut. Diketahui P1 40.000, P2-nya 80.000, Q1-nya 80, Q2-nya 60. ED sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 dikali P per Q. ED sama dengan 60 dikurang 80 per 80.000 dikurang 40.000 dikali 40.000 per 80. Sama dengan minus 20 per 40.000 dikali 500. ED sama dengan 0,25 yang artinya ED lebih kecil dari 1 atau inelastis. Kurva permintaan inelastis dapat dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya ada permintaan elastis uniter atau ED sama dengan 1. Ialah perubahan harga yang pengaruhnya sebanding dengan perubahan kuantitas yang diminta. Contoh produk yang elastisnya uniter tidak dapat disebutkan secara spesifik. Permintaan uniter hanya sebagai pembatas antara permintaan elastis dan inelastis. Jadi belum tentu ada barang yang dapat dikatakan memiliki permintaan elastis uniter. Berikut adalah contoh soalnya. Harga powerbank di toko X mengalami kenaikan dari Rp500.000 menjadi Rp1.000.000. Perubahan harga diikuti dengan naiknya jumlah barang yang diminta dari 150 unit menjadi 100 unit. Maka, koefisiensi elastisitasnya sebagai berikut. Diketahui P1 sama dengan 1 juta, P1 sama dengan 1 juta, P2 sama dengan 500.000, Q1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 150. Rumusnya adalah ED sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 dikali P per Q. ED sama dengan 150 dikurang 100 per 500.000 dikurang 1 juta dikali 1 juta per 100. ED sama dengan 50 per min 500.000 dikali 10.000. Maka ED sama dengan 1 atau artinya elastisitas uniter. Berikut adalah gambar kurva permintaan elastis uniter. Lalu selanjutnya ada permintaan elastis atau ED lebih besar dari 1. Ialah perubahan harga pengaruhnya cukup besar terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Apabila harga turun, pada umumnya permintaan akan naik. Contoh, ada mobil, daging ayam, dan alat-alat elektronik. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan elastis. 1. Barang pengganti. Artinya, jika harga suatu barang meningkat, orang cenderung akan mencari barang pengganti ke barang lain. 2. Pendapatan. Artinya, apabila harga naik, orang akan menunda pembeliannya sampai harga turun.
Tiga, ada kebutuhan, artinya penjualan akan meningkat apabila harga turun, begitu pula sebaliknya. Lalu yang terakhir, ada kegunaan, artinya apabila harga turun, maka yang menggunakan barang tersebut akan meningkat permintaannya. Berikut adalah contoh soalnya. Harga daging ayam di pasar turun dari Rp50.000 menjadi Rp49.000. Sementara jumlah yang diminta melonjak dari 5.000 kg menjadi 6.000 kg. Maka, koefisien elastisitasnya sebagai berikut. Diketahui, P1 sama dengan 50.000, P2 sama dengan 49.000, Q1 sama dengan 5.000, Q2 sama dengan 6.000. Rumusnya sama seperti slide sebelumnya. ED sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 dikali P per Q. ED sama dengan 6.000 dikurang 5.000 per 49.000 dikurang 50.000 dikali 50.000 per 5.000. ED sama dengan 1.000 per min 1.000 dikali 10. Maka hasilnya adalah ED sama dengan 10 atau artinya elastisitas. Berikut adalah gambar kurva permintaan elastisitasnya. Yang kelima, permintaan elastisitas sempurna, ED sama dengan tak terhingga. Adanya perubahan jumlah yang diminta meskipun tidak ada perubahan harga. Permintaan elastis sempurna terjadi pada permintaan suatu barang dapat berubah-ubah meskipun harganya tetap. Contohnya minyak goreng. Contoh soalnya, ketika harga minyak goreng di toko X 10.000 per liter, jumlah minyak goreng yang diminta sebanyak 1.100 liter. Ketika persediaan ditambah menjadi 1.800 liter di harga yang sama, persediaan minyak goreng tetap habis terjual. Berapa koefisien elastisnya? Jawabannya diketahui P1 sama dengan 10.000, Q1-nya 1.100, P2-nya 10.000, Q2-nya 1.800. ED sama dengan Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 dikali P per Q. ED sama dengan 1.800 per 1.100 per 10.000 dikurang 10.000 dikali 10.000 per 1.100. ED sama dengan 700 per 0 dikali 10.000 per 1.100. ED sama dengan 7 juta per 0. ED sama dengan tak terhingga yang artinya elastisitas sempurna. Kurva permintaan elastisitas sempurna dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran atau elasticity of supply adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Rumusnya ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga, atau ES sama dengan delta QS per delta PX dikali PX per QS. Koefisien elastisitas penawaran yang dihitung dengan rumus di atas juga akan menghadapi nilai yang sama dengan nilai elastisitas permintaan, atau elastis, inelastis, uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Dua faktor berikut ini dapat dianggap sebagai faktor yang sangat penting di dalam menentukan elastisitas penawaran, yaitu sifat dari perubahan biaya produksi dan jangka waktu di mana penawaran tersebut dianalisis. Yang pertama, sifat perubahan biaya produksi. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila penambahan kuantitas yang ditawarkan membutuhkan biaya yang tinggi atau proses waktu yang lama. Sebaliknya, penawaran akan bersifat elastis apabila untuk menambah kuantitas tidak membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi. Contoh, komoditas pertanian bersifat lebih inelastis karena untuk menambah pasokan membutuhkan proses waktu. Yang kedua, jangka waktu analisis. Penawaran bersifat inelastis sempurna dalam jangka waktu pendek, karena barang tidak dapat ditambah dalam waktu seketika, demikian juga dengan alat-alat produksi. Dalam jangka yang lebih panjang, penawaran akan lebih elastis karena barang-barang modal sudah bertambah. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, elastis lebih besar daripada 1. Nilai elastisitas lebih besar daripada 1 apabila persentase kenaikan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase kenaikan harga.
Yang kedua, inelastis. Nilai elastisitas berada di antara 0 dan 1 apabila persentase kenaikan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase kenaikan harga. Yang ketiga, uniter atau elastisitas sama dengan 1. Nilai elastisitas sama dengan 1 apabila persentase kenaikan jumlah barang yang ditawarkan sama dengan persentase kenaikan harga. Yang keempat, elastisitas sempurna atau elastis sama dengan tak terhingga. Nilai elastisitas tidak terhingga dapat terjadi apabila jumlah yang ditawarkan sama sekali tidak memengaruhi perubahan harga. Yang kelima, inelastis sempurna atau elastis sama dengan 0. Nilai elastisitas sama dengan 0 terjadi apabila jumlah yang ditawarkan adalah tetap. Kemudian pembahasan soal. Di sini ada dua contoh pembahasan soal mengenai elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Untuk soal yang pertama ini mengenai elastisitas permintaan. Dapat dilihat soalnya pada saat harga Rp360, jumlah barang yang diminta 60 unit. Kemudian harga naik menjadi Rp400, jumlah barang yang diminta 30 unit. Hitunglah besar koefisien elastisitasnya. Dari soal tersebut dapat kita ketahui P1-nya atau harga yang pertama 360 dengan jumlah barang yang diminta atau Q1-nya 60. Kemudian P2-nya atau harga yang keduanya 400 dengan jumlah barang yang diminta atau Q2-nya 30. Rumusnya Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 dikali P per Q. Q2-nya 30 dikurang Q1-nya 60 per P2-nya 400 dikurang P1-nya 360 dikali P-nya 360 per Q-nya 60. 30 dikurang 60 min 30 per 400 dikurang 360 min 40 dikali 360 per 60. Dari hasil perhitungan tersebut didapat angka min 4,5. Di sini hasilnya udah pasti negatif ya, tapi kita bisa abaikan saja tanda minusnya. Jadi kita ambil 4,5-nya aja. 4,5 ini artinya kan lebih dari 1. Jadi permintaan tersebut elastis. Makna lainnya, setiap kenaikan harga sebesar 1% akan meningkatkan jumlah yang diminta sebesar 4,5%. Kemudian soal yang kedua, ini mengenai elastisitas penawaran. Dapat kita lihat soalnya pada saat harga Rp500, jumlah barang yang ditawarkan 40 unit. Kemudian harga turun menjadi Rp300, jumlah barang yang ditawarkan 32 unit. Hitunglah besarnya koefisien elastisitas penawarannya. Dari soal di atas dapat kita ketahui P1-nya atau harga yang pertamanya 500 dengan jumlah barang yang ditawarkan atau Q1-nya 40. Kemudian P2-nya atau harga yang keduanya 300 dengan jumlah barang yang ditawarkan atau Q2-nya 32. Rumusnya sama seperti elastisitas permintaan, Q2 dikurang Q1 per P2 dikurang P1 dikali P per Q, di mana Q2-nya 32 dikurang Q1-nya 40 per P2-nya 300 dikurang P1-nya 500 dikali P-nya 500, Q-nya 40. 32 dikurang 40 min 8 per 300 dikurang 500 min 200 dikali 500 per 40. Dari hasil perhitungan tersebut didapat angka 0,5. 0,5 ini berarti kurang dari 1. Jadi penawaran tersebut inelastis. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Elastisitas permintaan adalah rasio tingkat perubahan permintaan atau delta Q terhadap perubahan harga atau delta P.
Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ada 3, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain, dan pendapatan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran adalah sifat perubahan biaya produksi dan jangka waktu analisis. Demikian presentasi dari kami, kelompok 6. Kami sampaikan terima kasih.